membuat kayu di dalam kubangan itu. Terima kasih Sri. Sorry banget hari ini aku tadinya pengen bawa kalian keluar rumah untuk Hai guys, welcome back to my YouTube channel Keluarga Uni Internasional di Jerman. Sama saya di sini Sri Meta Sitompu. Kalian bisa panggil aku dengan Kak Sri saja ya teman-teman. Untuk baru yang bergabung, silakan klik tanda subscribe channel ini dan jangan lupa hidupin tanda notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan keluarga saya ya. Dan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa juga, dan tetap bersyukur selalu dalam hidup, oke? Dan hari ini itu aku mau bercerita. Kebetulan saya ini belum sih, ya tahun ini saya belum pernah bercerita sama kalian ya teman-teman tentang keluarga saya ya. Keluarga saya berarti maksudku di sini keluarga kecil aku ya, suamiku, aku dan anak-anak gitu ya teman-teman. Aku udah lama nggak cerita-cerita sama kalian tentang ini ya. Tentang keluarga aku ini. Kira ini lucu banget ya. Nanti suamiku sambil nengok-nengok ini, bingung dia. Ini Sri mau ceritain apa dia. Suamiku baru pulang kerja nih. Jadi aku mau cerita kenapa suamiku meminta maaf dan berterima kasih padaku satu harian itu ya, di hari Minggu itu. Minggu kemarin ya, baru beberapa hari, 3 hari lalu lah gitu ya teman-teman. Nah, yang hari Minggu itu kan cuacanya di sini cerah banget ya di Jerman ini ya. Terus aku dan suamiku memutuskan lah untuk jalan-jalan keluar rumah ya, agar kita itu bodinya mendapatkan vitamin D lah dari matahari, karena kebetulan 6 bulan itu gitu nggak ada matahari ya, jadi kita butuh vitamin D itu, kita keluar rumah ya. Terus aku tanyalah suamiku, kita ini mau kemana? Jangan ke hutan lah, aku bilang gitu kan hutan itu dingin. Aku bilang iya, nanti kita cari hutan yang ada mataharinya, kata suamiku begitu ya kan. Nah, kita pergilah gitu kan, mengendarai mobil, tapi mobil suamiku, mobil kerja suamiku gitu ya, karena mobil pribadi kita itu masih rusak ya, dan di bengkel masih ya. Nah, aku ini sambil jaga anak-anak ya. Kalau kalian melihat aku mataku kiri kanan begitu, aku itu sambil jaga Lutfi ya, karena mereka tuh bersepeda gitu ya, menjaga anak-anak supaya nggak ditabrak mobil gitu ya teman-teman. Lutfi ini so fight ya, Nur Bista, surup Lutfi. Nah habis itu ya teman-teman, kita itu mobilnya suamiku ini kan bannya itu keempat ban ini bisa dikendarain di jalanan becek, di rumputan, di jalanan biasa gitu ya, di banjir juga bisa gitu teman, di skala permukaan lah gitu ya, aku bilang itu aja ya. Nah karena kayak gitu ban mobilnya suamiku, jadi suamiku memutusin lah jalan mengendarai mobil ini memasuki hutan gitu ya, melalui ladang-ladang gitu ya, jalan hutan gitu ya. Nah jadi kita itu menuju hutan di Rostov ya. Nah waktu itu ada waktu kita di hutan kota itu ya, aku bilang lah ke suamiku, kebetulan kita itu berada di simpang 3 ya, kiri kanan itu jalan hutan yang biasa, yang kering dan lurus gitu ya. Nah aku bilang lah sama suamiku, kita lewat sini aja, aku bilang sama suamiku kan, jalannya kering, aku bilang sama dia kan. Nah habis itu suamiku bilang, kita lurus aja, aku mau lihat apa sih ada di dalam itu, katanya di dalam hutan itu ya, katanya suamiku kan. Dikendarin lah mobil lewat jalan itu kan. Emang sih tuh melewatin jalan itu ya, suamiku udah minjak gas kenceng banget ya berusaha agar ban mobil ini tetap bisa melewati jalan itu ya. Pertama kali kita memasukin hutan itu ya teman-teman, di awalnya itu ya, waktu memasukin kubangan itu, nah si Yosin udah ketakutan ya kan, dia kan pokoknya takut lah dia kan, depan gitu Yosin ya kan. Terus suamiku bilang, Yosin diamlah mulutmu gitu gitu ya kan. Nah
suamiku takut kalau misalnya suamiku itu ikut panikan gara-gara Yosian seperti itu ya teman. Terus aku bilang sama Yosian udah jangan kayak gitu, berdoa aku bilang gitu kan. Diam nanti papa marah, aku bilang gitu kan. Tapi aku bilang ini Saban Toya, ini pertolongan suruh ini, aku bilang gitu sama suamiku kan. Masih sempet aku lo bilang kayak gitu sama suamiku kan, saat kami pertama kali masuk ke hutan itu. Nah terus udah sampai ke simpang jalan itu ada kiri kanan juga jalan kan, dibelokin kiri lah sama suami ke mobilnya kan, karena di depan itu jurang. Ini kalian sambil bayangin ya teman-teman, depan itu jurang, belok kiri nggak bisa dipikir suami kan, terus mundurlah kami kan, mau belok kanan juga nggak bisa, jadi terpaksa kami mundur lagi ke arah kami masuk hutan tadi ya teman-teman. Nah di situ suamiku udah pijak gas banget juga ya kan, ternyata mobil suamiku ini bannya nggak bisa melewati jalan itu ya. Nggak bisa dipijak gas, pokoknya sampai dipijak gas mobil suamiku itu sampai itu becek-becek itu terbang ya, terbang ke arah kaca jendela gitu ya. Untung kaca jendelanya itu tertutup, kalau enggak ya kan aku yang duduk di belakang pasti kena becek-beceknya itu ya kan. Nah habis itu dipijak suamiku gasnya lagi kan, pokoknya nggak bisa gitu ya kan. Aku bilang sama suamiku stop, aku turun aja dulu, aku mau taruhin kayu dulu, kita taruhin kayu dulu di jalanan itu, bilang kan di bawah mobil, bilang gitu sama suami kan. Nggak dengar dia kan, nggak dipeduliin apa kataku ya kan. Dipijak suamiku lah terus gas, berusaha untuk bisa melewatin jalanan yang banyak air itu, yang becek-becek itu. Karena kan kalau misalnya di daerah yang jarang ada matahari terus salju mulai mencair, pasti kan tanah itu akan mengendap banyak air kan. Sebelum suamiku memundurkan mobilnya ke belakang, karena mobil kami udah stuck ya teman di kubangan itu, nggak bisa maju terus nggak bisa mundur lagi. Nah ketika suamiku mau mundur ya agar bisa lewatin kubangan ini dengan kecepatan tinggi, jadi suamiku tuh lihat ke belakang dan dia mau nangis gitu ya teman-teman, nangis, matanya udah merah, pokoknya semuanya udah merah mukanya juga ya kan. Terus dia nyesal ya kan, kenapa lah aku bawa kalian kesini, sorry katanya gitu kan. Gimana laki-laki nangis, aku nggak tahu nggak ya ngecontohinnya gitu ya kan teman-teman. Mencobanya lagi sekali lagi dengan kecepatan tinggi juga ya kan, melewati jalan itu ya kan, tetap juga nggak bisa. Terus keluarlah suamiku kan, mana HP ku katanya gitu ya kan. Tuh kan nggak ada lagi HP ku di sini, ketinggalan di rumah katanya gitu kan. Minta pertolongan dia dengan menelepon kawannya ya kan. Ternyata HP-nya itu jatuh di bawah jok mobil ya kan. Nah ini HP, nah dia cobalah telepon kawannya ya kan, yang punya traktor besar. Jadi telepon suamiku ya kan, gak ada sinyal ya kan, gak ada sinyal di HP suamiku kan. Ditengok suamiku jalan dia sampai ke ujung sebelah kiri itu ya, belok kiri itu nggak ada juga jalan ya kan, yang ada sungai-sungai kecil ya kan. Terus waktu ditinggali suamiku, kami itu bertiga di dalam mobil ya kan, keluarlah aku kan dari dalam mobil itu ya kan, keluar karena kalau nunggu sampai suami perintahkan ini itu kan lambat sekali ya teman-teman. Sedangkan waktu winter ini matahari itu cepat sekali tenggelam ya, cepat sekali gelap gitu ya kan teman. Nah habis itu turunlah aku dari belakang mobil ya kan, karena mobil suamiku ini cuma 2 pintunya ya kan. Aku dengan Yusuf duduk di belakang, Ludwig duduk di depan gitu ya kan, sama suamiku dengan babysitnya ya kan. Nah keluar aku ya kan, aku bilang sama anak, kalian tunggu di sini ya, aku bilang gitu ya kan, mami mau masukin kayu-kayu ini dulu ke sana, aku bilang gitu kan. Nah terus aku kumpulin lah teman-teman kayu ya kan, banyak banget kayu yang aku kumpulin dan aku letakin di dalam becek-becek itu ya teman, bekas ban mobil suamiku yang dipaksa dia untuk keluar dari tempat itu, dari hutan itu ya kan. Ini ada tetanggaku datang tamunya, ntar ya, ini ribut sekali nih. Nah waktu itu kan udah turun aku keluar dari mobil kan, aku gotongin lah itu kayu-kayu banyak banget, mulai dari kayu kecil sampai kayu besar ya kan. Suamiku waktu itu masih berusaha untuk menelepon kawan yang mencari bantuan gitu ya kan. Ternyata nggak dapat sinyal. Aku udahlah berinisiatif sendirilah untuk mengumpulin kayu-kayu ya teman, ngumpulin kayu-kayu dan aku masukin ke dalam bekas obongan ban mobil suamiku. Masukin semua kayu-kayu, kumpulin mulai kayu kecil, kayu besar, masukin semua.
Terus sampai Yosian pun datang ya kan untuk ngebantuin aku ya kan, dimasukin lah ke becek-becek itu ya, kubangan itu ya teman, kubangan becek itu, nah, masukin semua situ ya kan, kayu-kayu. Pokoknya itu sepatu kami udah nggak penting lagi teman-teman, pikiran kan tangan aku juga udah nggak penting lagi kayak mana joroknya gitu ya kan teman-teman. Nah habis itu udah penuh lah semua kan, tak termasuk suamiku, dia juga bantuin ya kan. Setelah 10 menit kemudian dia bantuin aku, dia cariin kayu juga, semua ditutupin kayu-kayu itu ke dalam kobangan itu ya teman, dan masukin ke kobangan itu udah cukup gitu ya kan. Menurut aku udah cukup, dan menurut suamiku juga udah cukup ya kan. Aku tapi bawa kayu paling besar lagi teman, itu sampai berapa kilo, 10 kilo lebih lah kayu itu ya, potongan kayu itu aku masukin lah ke dalam kobangan yang paling besar itu juga ya kan. Karena kobangan paling besar itu masih ada, sudah aku letakin tapi kayu yang kecil-kecil gitu. Jadi aku lihat ada kayu besar, aku masukin lah kayu besar itu ke dalam kobangan paling besar itu ya teman-teman. Nah habis itu udah cukup, bilang sama-sama kan, cobalah dulu lewat, aku bilang gitu sama-sama kan. Nah suamiku baliklah ke mobil, lalu waktu itu sendirian dalam mobil ya teman-teman jadinya. Jadi dicoba suamiku ya kan, tapi sebelum dicoba suamiku, si Ludwig itu keluar dari mobil kan, biar jangan kalau misalnya kejadian apa-apa nggak kecelakaan gitu ya. Ambil Ludwig dari mobil, coba suamiku lah keluarin mobilnya dari tempat itu ya kan, untuk melewati kobangan-kobangan itu ya teman-teman, pakai mobilnya kan, biar mobilnya ini bisa keluar gitu kan. Terus dikendarain suamiku lah mobilnya ini kan teman, dikendarain dia, pokoknya sampai plong banget lah gas ini ya kan, dipijak suamiku kan. Terus ada juga itu alat mobil ini yang bisa, pokoknya mobil ban ini harus bisa melewatin itu gitu ya, supaya lebih start lagi, lebih kuat lagi ya bannya ini untuk berputar gitu, untuk melewati kobangan itulah teman-teman ya. Nah habis itu dipijak suamiku kan, aku lihat dari belakang kan, karena kan aku kan di belakang sama Lutfi ya jalannya, di luar mobil tapi ya. Aku lihatlah mobil itu, suamiku melewatin kubangan-kubangan itu, ku tengoklah mobil itu udah jalan-jalan apa, udah kiri kanan gitu kayak ular ya kan. Aku ketawa aja ya kan teman-teman. Oh God, semoga lah ini bisa, aku bilang gitu kan. Jangan sampailah kami tidur di hutan ini, pikirku gitu kan. Tapi sambil lucu juga lihat mobil ini ya kan, kelok-kelok dia seperti ular ya kan teman. Nah gitu kan, Ludwig bilang gini, mama kita ditinggali papa di sini katanya gitu ya kan. Udah menjauh lah suamiku kan, udah mulai bisa lah mobil ini melewatin kobangan-kobangan lumpur paling banyak ini ya, paling dalam ini ya teman. Mama kita ditinggalin papa di sini katanya gitu. Enggak, papa cuman ngendara mobilnya sampai tanah kering itu, aku bilang sama si Ludwig. Ayo cepat kita jalan biar kita sampai ke tempat papa cepat-cepat, aku bilang sama si Ludwig kan. Si Yosian dari depan kami banget ya kan, dia jauh lah, jarak 100 meter gitu ya kan, karena dia juga mengapain kubangan-kubangan yang paling depan gitu ya kan. Nah ternyata udah sampai di tempat tanah kering itu, suamiku bilang haleluya, teriak haleluya dia, karena dia udah bisa melewatin kubangan-kubangan becek yang paling banyak itu, yang paling dalam itu, akibat mobilnya yang digas tadi tapi nggak bisa jalan kan, itu menciptakan kubangan gede banget ya teman. Nah kata suamiku gini, oh God Sri, terima kasih kau sudah ngambil tindakan itu untuk membuat kayu di dalam kubangan itu, terima kasih Sri. Sorry banget, hari ini aku tadinya pengen bawa kalian keluar rumah untuk menghirup udara segar, untuk menikmati cahaya matahari katanya, tapi kejadiannya malah kayak gini katanya gitu kan. Hari mau tidur juga ya kan, terima kasih dia terus sama aku ya teman. Aku ketawa aja waktu dia bilang gitu kan, ya udah nggak apa-apa, ini kan abentoya, aku bilang gitu kan sama dia, petualangan seru kan. Untung nggak kau kedapat pertolongan dari orang, bilang gitu kan, karena pasti kan malu banget gitu ya kan.
minta tolong ditarik mobil biar bisa keluar dari kobangan-kobangan itu, bilang gitu sama dia kan. Pasti malu banget dia. Kata dia gitu ya. Aduh, lucu banget lah teman-teman saat itu teman-teman. Aduh, petualangan di situ ada, rasa takut situ ada, terus rasa cemas situ ada, rasa panik situ ada, pokoknya semua ada di situ teman-teman. Kejadian hari Minggu itu teman-teman. Si Ocean juga ada panik, cuman Ludwig itu sama dengan aku ya, dia nggak panikan orangnya. Puji syukurnya gitu ya teman-teman kalau Ludwig ini. Nah teman-teman, gara-gara itulah teman-teman ya, kenapa suamiku itu minta maaf sama aku, berterima kasih sama aku yang hari Minggu itu terus-terusan ya teman-teman, lantaran itu lah teman-teman. Nah, jadi aku bilang sama suamiku juga, aku Wolfgang ya, aku tahu cara itu karena aku juga nonton di YouTube juga udah pernah. Di Papua sana mereka mengalami hal yang seperti kita, jauh tapi justru lebih parah lagi ya, kobangan lumpurnya itu. Bilang gitu sama suami kan. Nah mereka itu menaruhin kayu di kobangan lumpur itu, bilang gitu kan, baru mobilnya bisa jalan, bilang gitu sama suamiku. Oh ya, beruntung aku punya istri kayak oh Lasri, katanya gitu. Aduh, ya teman-teman, ini udah mulai, matahari udah mulai tenggelam dan ini udah mulai dingin banget ya juga nih. Sekian dulu teman-teman videoku kali ini, dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Dan terima kasih sudah menonton video dari tadi. Maaf, ini cara ngomongku belepotan banget ya. Karena udaranya udah mulai dingin, jadi aku udah mulai gemeteran ya. Oke. Sekian dulu videoku kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. I love you all. Thank you for watching. Ciao.